فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Al-Hadisus Sadis Wasitun Ba'da Salasimi'ah 366. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Al-Ansari qala qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Hadis yang panjang itu tentang taubatnya Ka'ab bin Malik dari perang Tabuk. Beliau tidak sampai berbuat bid'ah, itu pun dihajar dan ditahdir oleh Nabi. Walaupun maksiat, tapi ditahdir dan dihajar, bukan malah dilindungi. Baik. Setelah tegak hujjah, maka setelah turun ayat yang menerima taubatnya, menunjukkan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Murarah ibnu Rabi, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk dari taubat saya akan melepaskan diri dari harta saya untuk sedekah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Bukan tasaddaqa ala menyedekahi, jelas Allah dan Rasulnya tidak perlu disedekahi, tapi sedekah untuk kaum muslimin, tapi saya serahkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang mengurus, Allah yang memberi dan Rasul yang membagi-bagikan sesuai dengan taufik dari Allah dan perintahnya. Baik. Dijelaskan oleh para ulama, ini adalah bagian dari syukur, bahwasanya Allah Ta'ala menerima taubat dia, maka dia bersyukur atas taufik taubat tadi. Bentuk syukurnya adalah memperbanyak amal soleh. Yang lain menyebutkan ini adalah bagian dari penebusan. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menolak keburukan dengan kebaikan dan mereka menginfakkan sebahagian dari harta yang kami berikan pada mereka. Jadi setelah berbuat buruk, maka keburukan tadi ditolak dengan kebaikan, ditebus dengan kebaikan, dan juga menginfakkan sebagaimana dari ayat tadi itu. Dan dalam hadis yang hasan li ghairi wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah wa atbi'i as-sayyi'atal hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Juga sebagaimana dalam ayat yang lain, aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkan salat di kedua ujung siang dan juga di masa-masa yang dekat dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Yang demikian itu adalah peringatan untuk orang-orang yang ingat, menunjukkan bahwasanya kalau kita berbuat buruk, jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi segera mengisi dengan kebaikan. Jangan putus asa, jangan kemudian langsung belahlah, sudah apa istilahnya, basah, sekalian mandi misalkan, dan seterusnya. Karena ada orang-orang yang ditipu oleh setan. Dari sebagian penanya, dia merasa sudah dosanya banyak, kemudian minta dibimbing. Ketika dibimbing, maka dia merasa semakin putus asa karena merasa, oh, Quran terlalu mulia, saya sempit ketika mendengar bacaan Quran. Kemudian putus asa, tak yakin Allah akan mengampuni saya. Kemudian pengen bunuh diri, pengen apa? Ini tidak boleh diikuti bisikan syaitan, harus dilawan karena Allah Ta'ala Maha Baik. Tapi begitu berbuat buruk, langsung mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Baik, orang yang syirik akbar saja, yang jadi jadi bomoh di masa jahiliyah, itu pun ketika bertaubat diterima taubatnya, menjadi sahabat yang sangat baik. Maka tidak ada alasan untuk orang yang berbuat dosa-dosa besar kemudian putus asa dari rahmat Allah.
Nah, ini Ka'ab bin Malik, beliau di antara pelaksanaan taubatnya adalah beliau bersedekah banyak-banyak. Tayyib, sebagai penebusan dari api neraka. Tayyib, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika ba'da malik fahuwa khairul lak. Tahanlah untukmu sebahagian hartamu, karena itu lebih baik untukmu. Yaitu jangan betul-betul dilepaskan semua. Engkau masih perlu harta untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Tayyib. Kemudian al-makna al-ijmali, kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, makna globalnya, karena Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu ahada salasah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu salah satu dari 3 orang alladzina khulifu, yang diakhirkan dari taubat. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Ka'ab bin Malik sendiri, muttafaqun alaih, khulifu bukan maksudnya tertinggal dari perang Tabuk, tetapi apa? Khulifu di sini maksudnya adalah diakhirkan penerimaan taubatnya. Adapun Nabi dan para sahabat telah Allah terima taubatnya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat untuk Nabi dan juga untuk para muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau di masa-masa susah, yaitu di perang Tabuk. Loh, mereka salah apa? Bukan mereka salah apa, yang ikut perang bagus, tetapi memang Allah Ta'ala menjamin orang yang berjihad itu akan diampuni dosanya. Nah, yang tidak ikut jihad maka taubatnya diakhirkan, penerimaan taubatnya diakhirkan. Ka'ab bin Malik sudah mengatakan bukan tertinggal dari perang Tabuk yang disebutkan dalam ayat. Jelas mereka tertinggal dari perang Tabuk, tapi ayat mengatakan wa ala salasatin alladzina khulifu, yaitu tertinggal dari penerimaan taubatnya. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam ini kurang tepat. Kalau kembalinya ke ayat ahadas salasatil ladzina khulifu an ghazwati Tabuk, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh ayat tadi adalah tertinggal dari penerimaan taubat. Jelas secara fisikal mereka memang bukan khulifu tapi takhallafu. Mereka sengaja tertinggal dari perang Tabuk. Jadi lafadznya harus disesuaikan agar tidak salah memahami ayat. Ayat mengatakan khulifu, sementara pelakunya takhallafu. Mereka sengaja tertinggal, tidak mau ikut perang Tabuk. Bila nifatin wala udhur, tanpa ada kemunafikan dan bukan karena udzur, tapi apa? Maksiat, tidak sampai berbuat bid'ah atau kemunafikan. Falamma raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tilkal ghazwah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang itu, yaitu tahun 10 Hijriah, sebelum haji wada. Hajarahum, Nabi memboikot mereka, menghajar mereka. Padahal mereka bukan orang munafikun dan mereka mudah untuk bertaubat. Sahabat yang baik, 2 yang lain ikut perang Badar, Ka'ab bin Malik ikut perang Uhud. Mereka orang yang baik, dinasihati menerima. Tapi sebagai pelajaran Nabi memboikot mereka, bukan malah melindungi kesalahan. Wa amara ashabahu bihajrihim, dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk memboikot mereka. Karena perkaranya perkara agama, bukan perasaan. Walak barok harus ditegakkan, walaupun masalah maksiat yang besar, bukan sampai bid'ah. Wa mazalu mahjurin, dan mereka terus-menerus diboikot hatta nazalat taubatuhum, sehingga turunlah taubat mereka, yaitu Allah menerima taubat mereka. Wa radhiyallahu anhum, Allah sudah ridha pada mereka. Wa radhiyar rasulu was sahabah, Rasul dan para sahabat meridhai. Tahu mereka orang-orang yang jujur, cuma orang yang jujur terkadang silam, terkadang keliru, terkadang terjatuh. Dan mereka bukan orang yang musir terus-menerus, degil di atas kebatilan. Yang degil lebih layak untuk diboikot, bukan malah dilindungi. Fakana min syiddati farahi Ka'ab biridallahi an, maka termasuk dari, kalau minnya min sabab min tabi'id ya, kalau sababiyah mungkin disebabkan karena besarnya kegembiraan Ka'ab dengan keridhaan Allah kepadanya, wa qabuli taubatih, dan diterimanya taubat dia oleh Allah, an arada
an yankhali'a min kulli malih, dia ingin melepaskan diri dari semua harta dia sebagai bentuk syukur. Wa yakhruja minhu, keluar dari harta dia, shadaqatan liwajhillahi ta'ala, sebagai bentuk sedekah karena mencari wajah Allah Ta'ala. Fayakuna infaquhu, maka jadilah infak beliau fima yurdillaha wa rasulah, di dalam perkara yang mendatangkan ridha Allah dan Rasulnya. Jelas dohirnya ini bukan nazar, tapi apa? Sebagai bentuk syukur. Nazar itu biasanya adalah sebelum keinginan terpenuhi, dia mewajibkan diri. Sementara ini justru setelah diterima taubat dia bersyukur dengan sedekah. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, amsik alaik, tahan untukmu hartamu atau sebagiannya. Fallahu ta'ala lamma alima sidqaniyatik, Allah Ta'ala tatkala dia mengetahui kejujuran niatmu, wa husna taubatik, dan bagusnya taubatmu, ghafara laka dzambak, dia mengampuni untukmu dosamu, wa tajawaza'an, dan memaafkanmu. Walau lam taf'al hadza, kalau engkau tidak berbuat ini, fallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Iya, Allah tidak mewajibkan sampai melepaskan diri dari semua hartanya. Faqad anfaqa ba'da malih, beliau telah menginfakkan sebagian hartanya. Farihan bi ridallahi ta'ala, karena gembira dengan ridha Allah Ta'ala. Iya, beliau sedekah banyak-banyak dan beliau menahan harta yang beliau dapatkan dari perang Khaybar. Iya, beliau sahabat rajin perang, bukan munafik. Beliau punya harta setelah Khaybar, beliau mendapatkan harta yang banyak juga dari rampasan perang. Wala yajidu sawabahu muddakharan indah, dan pastilah dia akan mendapati pahalanya telah disimpan di sisi Allah. Wa abqa ba'dah, dan dia mengekalkan sebahagian hartanya itu. Liyaquma bimasalihih, agar dia menjalankan kemaslahatan-kemaslahatannya. Wa nafaqatihil wajibah min ma'unati nafsih, dan nafkah-nafkah yang wajib, yaitu mengurusi keperluan diri sendiri. Wa ma'unati man ya'uluh, dan urusan orang yang dia pikul nafkahnya, yaitu anak istrinya. Wallahu ra'ufum bi ibadih, dan Allah Maha berbelas kasihan kepada para hambanya. Ini kalau lam yang kedua ma'ruf, ini sebagai apa? Lam ta'lil liyaquma. Cuma yang pertama tadi yang la yajidu lam taukid, apakah lam ta'lil juga? Waliyajida sawabahu, boleh jadi demi mendapatkan pahalanya tersimpan di sisi Allah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.